Hai teman nalar, kembali lagi di Tiki Taka ngobrol bola pakai nalar bersama saya Nola Sisterina. Dan kalau di episode sebelumnya kita bertiga sama Bung Sabto sama Bung Toel. Kalau di episode kali ini Nola berdua aja sama Bung Toel. Dan kita mau mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen ya Bung Toel ya. Episode hari ini temanya seandainya Bung Toel menjadi STY. Nah, jadi pelatih tim nasional. Jadi pelatih tim nasional Indonesia. First thing first. Bung Toel, apa yang akan Bung Toel lakukan kalau Bung Toel menjadi STY? Nggak nyesel nih pertanyaan ini. Ini hanya arahan. Kalau saya hanya mengikuti arahan. Yang pertama, kalau saya jadi STY saya kurangi pencitraan. Kedua, nggak mau mengumbar banyak keluhan. Yang ketiga, saya mau belajar bahasa Indonesia dengan cepat. Belajar bahasa Indonesia dengan cepat. Karena seingat saya mantan-mantan pemain asing di liga kita, mau yang dari Latin maupun dari Afrika, itu 1 tahun itu udah lumayan fasih. Jadi nggak perlu nunggu 4 tahun masih pakai penerjemah gitu loh. Supaya apa? Komunikasi lancar. Saya mau lebih humble, nonton pertandingan Liga 1 ke stadion-stadion. Komunikasi dengan klub, komunikasi dengan para pelatih klub. Supaya kita jangan kita sebagai pelatih bisa mengangkat kualitas domestik. Betul bahwa kompetisinya belum ideal, belum di level tinggi, tapi saya yakin yang namanya potensi pasti ada. Marcelino pernah muncul dari kompetisi Liga 1, Rizky Ridho, Witan, Yaakob Sayuri. Jadi sebetulnya Pratama Arhan juga termasuk. Jadi kompetisi kita sebetulnya ada potensi-potensi bakat. Nah, kita mau nggak explore sebagai pelatih. Jadi tidak hanya mengendalikan satu sisi aspek bagian naturalisasi. Itu satu hal, tapi kita juga nggak boleh mengkotak-kotakan. Misalnya bilang pemain lokal itu lemah mental, gampang takut duluan, gampang kalah duluan. Dan itu ditutupi dengan naturalisasi. Secara tidak sadar kalimat itu berarti membuat dikotomi pembedaan antara naturalisasi dan domestik. Pemain lokal, ya. Itu yang saya akan lakukan. Jadi saya akan mengurangi aspek-aspek seperti itu, gitu loh. Jadi sebenarnya kalau Noella highlight berarti kebanyakan tadi mostly Bung Toel bilang masalah komunikasi berarti ya? Ya, komunikasi termasuk. Ya, komunikasi lah penting. Apalagi dengan bahasa itu tadi. Karena ini head coach tim nasional ya. Dia merepresentasikan bangsa kita. Apalagi saat pertandingan internasional dia merepresentasikan bangsa Indonesia. Jadi menurut saya sih dia harus punya nilai-nilai yang tinggi dulu terkait sepak bola. Sportivitas, fair play, respect. Warisan olahraga itu persahabatan. Kalau karena keputusan-keputusannya, kalau karena pencitraannya bangsa ini terbelah karena pro dan kontra, itu nggak bagus kalau dalam konteks sepak bola. Dalam konteks sepak bola olahraga nggak bagus. Karena kita orang olahraga, kita orang sepak bola gitu loh. Yang mau kita bangun lebih besar dari sekedar timnya, karena tim ini mewakili sebuah bangsa gitu loh. Nah, itu filosofisnya. Pertanyaan pertama. Iya, hati-hati loh, Noella. Saya juga jadi agak deg-degan di episode ini, tapi nggak apa-apa buat teman nalar, kita jawab semua biar nggak pada penasaran. Karena tuh pada nanya-nanya Bung Toel, emang kalau Bung Toel jadi STY mau apa sih yang dilakuin, gimana sih, jangan komentar doang ya gitu. Itu prinsip-prinsip sikapnya dulu lah, gitu loh. Kalau dari line up berarti gimana Bung? Karena kan nih bentar lagi kita masih dalam proses kualifikasi Piala Dunia juga kan nih di bulan Juni. Gimana? Dari line up saya cenderung 3-4-3 seperti yang line up yang sekarang. Kenapa? Karena dasarnya saya lihat bahwa pemain-pemain Indonesia punya kemampuan wing sayap yang bagus. Gitu loh. Hampir kebanyakan kita selalu punya sayap yang bagus. Dari era ke era. Jadi saya akan pakai 3-4-3. Kalau saya mulai dari penjaga gawang, kalau dengan yang ada sekarang, yang aktif saya pakai Hernando Ari. Ya. Hernando Ari punya progres yang luar biasa. Di 3 back, Rizky Ridho, Jay dan Justin. Sama itu. Hubner. Ya. Di kanan, Sandy Walsh. Wingback kanan. Wingback kiri, Pratama Arhan. Kenapa? Karena Sandy Walsh tidak lebih ofensif, Pratama Arhan ofensif. Jadi balance. Kalau mau pertimbangannya kenapa itu. Di tengah berarti saya pakai 2, Marcelino dan Tom Hai. Ini agak sangat ofensif karena dua-duanya senang pegang bola, senang attacking sebetulnya. Cuma mau nggak mau ya harus kuat aja lah kalau transisi ditekan.
transisi negatif. 3 di depan, di kanannya saya pakai Jakub Sayuri. Karena meski Jakub bisa main sebagai wingback kanan, saya melihat Jakub lebih berbahaya, lebih ofensif, lebih mengancam gawang lawan kalau ditaruh sebagai sayap kanan. Atau sebetulnya nggak sayap kanan, udah agak ke dalam lah. Posisi Witan lah sekarang. Jadi saya nggak akan pakai Witan di situ sebagai pertama, saya pakai Jakub Sayuri. Di kirinya Ragnar Ortmangun. Tadi belakang bener ya, Rizky Ridho, Jay sama Justin. Justin Hubner, udah benar itu sih. Ragnar di kiri, strikernya saya nggak dapet, terus terang aja saya nggak dapet strikernya. Kalau yang sekarang, gitu loh. Ketimbang hoki ya saya mendingan pakai Stefano Lillipali, bukan merendahkan hoki. Hoki pemain muda potensial, biarlah dia berkembang sesuai dengan levelnya. Tapi kalau di level senior, saya rasa hoki belum waktunya. Jadi saya lebih pilih yang senior. Siapakah itu? Misalnya, apakah Sananta dan Rafael Strijk gitu loh, atau Lillipali yang ada di apa? Tidak terpantau gitu loh. Ya mungkin saya coba Lillipali. Toh Lillipali bisa gantian dengan Rafael Strijk atau Sananta gitu loh. Jadi itulah komposisi saya kalau tim nasional. Ya, 3-4-3 itu tadi ya berarti. Gimana teman nalar? Apakah cukup puas dengan jawaban dari Bung Toel? Nah, gimana Bung, nanti kan kita akan menghadapi Irak. Kira-kira kalau misalkan menghadapi Irak nanti apa note-note yang harus dilakukan? Oke, tadinya kan orang berkembang ketika kalah 1-5 dari Irak di bulan November di Basra ya, kalau salah. Kita berpikir kita nggak usah hitung Irak deh. Kita ambil Filipina aja 3, kita lolos sebagai runner up ke babak 3. Mungkin secara untuk lolos aja cukup. Tapi dengan materi yang sekarang, yang didorong oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir kepada Sinteyong, lewat naturalisasi, menurut saya sih lawan Irak gak boleh lepas begitu aja. Jadi tanggal 6 Juni harus ada target. Nggak boleh sekedar, ya menurut saya sih minimal target draw lah. Kalau bisa menang. Karena materinya udah bisa loh harusnya ngimbangi, kenapa harus takut sama Irak gitu loh. Karena beda kan, waktu kalah sama Irak sama yang sekarang kan udah beda materinya. Dan kalau kita lihat dari pertandingan Vietnam kemarin, kayak Bung Sabto sempat bilang lebih Vietnam dari Vietnam tuh ya. Iya makanya vice versa, saya pikir kalau analisis kan vice versa gitu loh. Vietnamnya agak drop, Indonesianya naik gitu loh. Gitu. Maka tadi muncul hipotesa kan, ini yang hebat siapa sih? Jangan-jangan pemain naturalisasinya gitu kan. Bung, satu pertanyaan terakhir. Sekarang kan Indonesia di klasemen punya nomor 2 ya, di grup F. Seberapa besar kemungkinan bisa bertahan atau bahkan mungkin bisa naik ke peringkat pertama, Bung? Kalau peringkat pertama, kuncinya sebetulnya kalau agak berat sebetulnya karena si Iraknya udah mulus terus ya. Tapi paling enggak menurut saya sih lolos aja. Concernnya lolos aja ke babak 3 sebagai urutan kedua. Dan itu kuncinya sebetulnya hanya menang dari Filipina. Tapi makanya menurut saya sih dengan materi yang ada nggak boleh lawan Irak itu sekedar. Harus ada target gitu loh. Nggak boleh excuse. Sekarang kalau seperti kata Sinteyong levelnya Asia ya buktikan. Apalagi materi sudah disupport. Jadi kalau lawan Irak tanggal 6 Juni di GBK atau dimanapun di Indonesia sebagai tuan rumah nggak boleh kalah harusnya. Berani pasang target minimal draw. Oh jadi target yang Bung Toel sebut tadi itu maksudnya target minimal draw aja? Lawan Irak? Iya, lawan Irak. Minimal draw. Minimal draw. Karena yang harus wajib menang tuh lawan Filipina. Supaya bisa lolos ke babak berikutnya. Bung Toel, terima kasih. Noella. Dan semoga pertanyaan-pertanyaan dari teman nalar sedikit terjawab ya kalau seandainya Bung Toel jadi STY itu yang akan Bung Toel lakukan dengan line up tadi juga ya Bung ya. Betul. Dan jangan lupa pasti ya kita support terus timnas kita nanti di AFC U23 lalu juga nanti kita akan menjamu Irak di tanggal 6 Juni. Kalau gitu sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.